Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk melihat suatu ilustrasi yang saya ambil dari sebuah apel. Jadi saya memberi judul Hidup yang Bernilai. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali ya sebagai orang Jawa seringkali mendengar kata wis tua tuas gitu ya. Kira-kira ada yang tahu artinya? Tua tuas. Baru tahu. Mungkin Pak Anto Perso. Tua tuas itu nggak ada artinya, kosong, kopong. Jadi biasanya kan kalau orang sudah tua, udah sepuh itu udah banyak kawruh ya, seperti padi ya, semakin lama semakin tua semakin berisi. Jahe juga gitu, semakin katanya saya tua saya pedes gitu ya, kalau jahe ya gitu. Nah harusnya manusia juga gitu, semakin kita berumur itu kita semakin berisi karena kita sudah makin banyak mendengar firman Tuhan, kita semakin banyak terisi dengan ilmu-ilmu, dengan mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Nah, sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita belajar dari sebuah apel, hidup yang bernilai. Nah, ini di suatu perkebunan apel. Di sini mimpi setiap buah apel dimulai. Bapak Ibu bisa lihat, wah cantik-cantik ya apelnya. Tidak ada satupun dari buah apel itu ingin terbuang percuma. Sepanjang musim itu, petani merawat mereka dengan sangat baik. Dan sebagai rasa syukur, mereka pun ingin mempersembahkan yang terbaik. Ada buah apel yang ingin mempersembahkan hidupnya untuk orang-orang sakit. Mereka ini ingin dibawa orang-orang baik mengunjungi sahabat atau keluarganya yang sakit. Dengan demikian, ia dapat menyenangkan hati orang lain dan membuat sehat juga. Jadi mimpi buah apel ini macam-macam. Ada yang ingin, tapi pada intinya mereka semua ingin berguna. Mereka semua ingin bermanfaat. Ada pula yang ingin jalan-jalan ke kota, dibeli orang, ditata cantik dalam keranjang untuk dijadikan hampers atau bingkisan. Ia ingin tampil indah dan dipuji orang. Dengan kemolekannya, ia menarik hati dan menyenangkan orang yang akan menerimanya nanti. Ada yang ingin mempersembahkan rasa manisnya pada keluarga sederhana. Nah, ini mimpi yang gak muluk-muluk ya Bapak Ibu Saudara. Ada pula yang ingin memuaskan hati para bangsawan. Apelnya pingin berada di meja para bangsawan. Ada yang ingin dihias cantik untuk dipajang di meja perjamuan. Sehingga ia memikat hati banyak orang, bisa berbangga diri sebelum mempersembahkan rasa manisnya. Di antara mereka ada juga yang ingin bertemu dengan sang jenderal pujaan hatinya di suatu perjamuan. Ia ingin disentuh dan diraih oleh tangan terhormat itu dan berbakti pada sang jenderal yang mulia. Ia ingin dipandang hebat dalam hidupnya dan bermegah di lingkungan istana. Tetapi hidup bukanlah tentang apa yang kita mau, bukan apa yang kita impikan. Hidup adalah tentang kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21 dikatakan di sana, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya lanjut, ini ceritanya mengasihkan ya, kayak dongeng anak-anak sekolah minggu.
Tibalah waktu panen di musim itu. Beberapa buah mulai berjatuhan. Ini tandanya berarti buah-buah sudah tua. Beberapa buah yang berjatuhan itu rusak, namun tidak busuk. Ada yang sisa dimakan burung, ada yang dimakan ulat, ada pula bekas gigitan musang. Pagi itu, petani bersama para pekerjanya segera memetik apel-apel itu. Mereka memilah-milahnya berdasarkan kriteria tertentu sebelum memasukkannya ke dalam keranjang. Jadi Bapak Ibu, apel-apel itu yang setelah dipanen dipilihin berdasarkan ukuran, berdasarkan apa yang rusak gitu ya. Secara umum hasil panen buah apelnya bagus-bagus, premium, segar, merah merona, cantik, dan rasanya manis, dan tentunya menyehatkan. Di dalam Kejadian 2 ayat 9 itu Tuhan menciptakan semuanya baik. Buah-buah apel itu hendak dijualnya ke kota seperti biasanya di setiap musim. Yang busuk dibuang. Di sini Bapak Ibu. Tidak semua buah tumbuh dengan sempurna dan baik. Ada juga yang busuk. Dan yang busuk itu akan dibuang. Sedangkan yang cacat atau rusak dikumpulkan tersendiri di tempat terpisah, tapi tidak dibuang. Setelah melalui proses penyortiran, buah-buah apel itu dimasukkan dalam keranjang, dinaikkan ke mobil pengangkut, dan dibawa ke kota. Sesampainya di kota, apel-apel itu siap untuk didistribusikan ke pasar, ke toko-toko buah, ke minimarket, dan supermarket yang ada di kota. Jadi tempatnya beda-beda ya. Bapak Ibu, ini menjadi catatan buat kita. Tidak semua buah apel dijual semua di supermarket, tidak. Ada yang di pasar, ada yang di lapak-lapak. Beberapa buah apel didistribusikan ke pedagang pasar untuk selanjutnya dijual ke pengecer atau langsung ke konsumen. Ini biasanya yang curah ya, Bapak Ibu ya. Kemudian sebagian lagi didistribusikan ke toko-toko buah premium seperti di Istana Buah, di mana lagi ya? Mungkin ya Swalayan seperti itu ya. Nah, dan buah-buah apel terbaik, nah ini yang terbaik, disuplai ke supermarket. Biasanya di situ yang beli ya bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya ya. Begitulah yang dilakukan petani itu di setiap musim panen. Setelah selesai menjual buah-buah apel itu, petani itu pun pulang ke rumah. Sementara para pekerjanya kembali pada rutinitasnya merawat pohon-pohon apel di perkebunan itu. Nah, ini. Tetapi selalu saja ada buah yang tidak sempurna. Yang tadi saya bilang, yang cacat dan rusak tidak dibuang, dikumpulkan jadi satu. Dalam setiap musim panen selalu ada yang seperti ini. Beberapa di antaranya tidak masuk seleksi karena berlubang, bekas dimakan ulat. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh beli buah yang begini, kerso apa enggak? Nggih. Dikasih pun enggak mau ya. Dikasih pun enggak mau. Nggih. Ini sepertinya tidak layak dikonsumsi. Apalagi yang ini. Ada yang cacat karena bekas dimakan binatang malam, entah musang atau burung. Nah, ada juga yang seperti ini. Tidak sempurna. Ini dijual juga tidak laku. Dikasih orang juga nggak mau. Nah, ada juga beberapa yang kulitnya berbintik-bintik atau kalau kita bilang burik.
ada bercak hitam, dan tentunya ini juga tidak laku untuk dijual. Seperti buah-buah apel lainnya, buah apel yang rusak ini semua tadinya memiliki impian yang sama, ingin tumbuh sempurna. Setelah dipetik, mereka ingin dibawa ke kota, ke tempat-tempat yang menyenangkan, bertemu banyak orang, dan syukur-syukur bisa bertemu dengan pujaan hatinya menjadi tempat terakhir pengabdiannya. Ia ingin dipandang orang. Semua apel-apel itu pengen baik, pengen dipandang orang, pengen disentuh, diakui, dianggap ya, dimiliki, dan dihargai sebagaimana mestinya. Sungguh satu keinginan yang wajar toh Bapak Ibu Saudara nggih. Manusiawi. Namun terkadang kenyataan hidup yang terjadi tidak sesuai harapan. Ia berada di sini, di dapur petani, tersisih, tidak terjual, tereliminasi, dikucilkan, sendirian, dan dengan rasa sedih, kecewa, takut, marah, sakit, malu, dan putus asa, tapi ia tetap bertahan. Gak ada pilihan, dia udah keriput ini. Ia berkata pada dirinya, aku tak sempurna. Hidupku sia-sia, tak berarti lagi. Itu yang tadi di awal saya katakan, tua tuas, tidak berguna. Ini si apel ini juga begitu. Dia merasa hidupnya udah sia-sia, tak berarti. Tak ada siapapun yang menginginkan aku, dikasih pun tidak ada yang mau. Jangankan menyentuhku, melirik pun tidak. Gak ada yang mau lihat apel begini. Ada sesama apel yang rusak berkata kepada dia, sungguh kamu nggak tahu bersyukur. Setidaknya kita ini diberi hidup. Tapi apel ini bukannya tidak bersyukur. Bersyukur itu mengakui berkat Tuhan. Tetapi perasaan tak dicintai atau diabaikan itu adalah rasa kehilangan hubungan atau pengakuan. Dan setiap manusia itu butuh itu. Butuh rasa butuh dicintai, butuh diperhatikan ya. Keduanya berdampingan. Bahkan orang yang bersyukur pun tetap bisa menangis karena merasa sendiri, tidak punya teman. Kemudian datanglah petani itu ke meja dapur miliknya, tempat ia menaruh apel-apel yang rusak itu. Ia mengambilnya satu, kemudian memotongnya. Ada lubang di dalamnya bekas dimakan ulat, tetapi ulatnya sudah tidak ada. Mungkin sudah jadi kupu-kupu. Tetapi apel yang rusak itu tak dapat menyembunyikan emosi negatifnya. Ia merasa sangat sedih, sakit, malu, takut, kecewa, marah, dan putus asa. Perasaannya tuh valid. Valid itu benar, yes, seperti itu. Dan itu adalah suatu kenyataan. Bahwa kulitnya sudah keriput. Dan ada bekas luka di dalamnya. Ia hanyalah apel rusak yang tidak berguna, yang akan dibuang dan membusuk. Petani itu pun mengambil apel-apel tak sempurna yang telah disisihkannya. Ia berujar, baiklah, akan kubersihkan apel-apel ini dan akan kujadikan sari manis. Sari manis itu jus, Bapak Ibu. Selai dan juga cuka apel. Sayang jika dibuang. Karena apel-apel ini tidak busuk. Kemudian ia mulai membersihkan apel-apel itu satu persatu dan membuang bagian yang rusak. Kenyataan bukanlah kebenaran mutlak.
Tadi kenyataannya apel itu sudah rusak ya Bapak Ibu Saudara, dan dia sudah gagal. Mari kita lihat kenyataan, antara kenyataan dan kebenaran. Kenyataan itu adalah apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi kebenaran adalah mutlak milik Tuhan. Dan itu berbeda, kenyataan dan kebenaran. Kenyataannya apel itu merasa tidak layak. Tetapi kebenarannya, dia masih layak karena apel itu tidak busuk. Nah, sampai di sini Bapak Ibu semua paham? Antara kenyataan dan kebenaran itu tidak sama. Kadang kita berpikir kenyataannya itu seperti itu, yang kelihatan di mata itu ya seperti itu. Jadi ya kebenarannya ya seperti itu. Misalnya saya sendiri. Kenyataannya saya diabetes. Mata saya kabur. Tapi kebenarannya apa? Saya bisa sembuh. Entah kapan, saya juga tidak tahu, kita semua tidak tahu. Tetapi kenyataan dan kebenaran itu berbeda. Apel itu kulitnya keriput, tanda sudah kedaluarsa. Dia sudah expired ya, sudah tua. Kita kadang merasa kita ini sudah kelewat, masa-masa kejayaan kita sudah kelewat. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan. Apel itu masih punya kesempatan. Dilihat dari kacamata Tuhan, dia nggak kadaluarsa loh. Dia masih memiliki kesempatan. Kenyataannya ada lubang bekas gigitan ulat. Benar kan tadi? Tetapi bukti pernah ada kehidupan di dalam dia. Tanda bahwa ia pernah memberi. Nah, ini kebenarannya. Dia apel yang rusak tak sempurna. Dia apel yang masih memiliki nilai atau arti. Kebenarannya seperti itu. Dia perasaan dia rusak, tidak sempurna. Iya benar. Aku nih udah kayak begini nih, udah adanya kayak begini. Iya benar. Tapi dia masih memiliki nilai atau arti. Dia apel yang tidak akan kemana-mana. Siapa yang mau bawa buah apel boleng gitu kemana-mana, kan nggak ada. Akan apa ya, malu kan dia. Kondisinya seperti itu, berbeda dengan apel yang bagus-bagus. Dia akan jalan-jalan kemana-mana, ke kota, ke pasar, ke supermarket. Tetapi next time, lain hari, dia akan ada di mana-mana. Ini kebenaran yang dari Tuhan. Nanti kita akan lihat kapan itu. Dia diabaikan, dihindari. Memang kenyataannya seperti itu. Dia ada di meja dapur petani. Dihindari orang. Hanya petani yang mau ngopeni dia. Tetapi suatu hari dia akan dicari orang. Masa iya sih? Apel boleng gitu akan dicari orang? Nanti kita akan lihat. Dia tertolak. Nggak ada yang mau ya. Beli nggak mau. Dikasih pun nggak mau. Tertolak. Tetapi dia akan diterima. Dia terpuruk. Saat ini dia terpuruk. Tapi suatu hari dia akan diangkat. Dan itu hanya terjadi di pihak Tuhan. Dia merasa dia akan membusuk. Kondisinya sudah seperti itu. Tetapi dia akan bermanfaat. Sangat berbeda ya Bapak Ibu. Kacamata kita dengan kacamata Tuhan. Kita hanya melihat kenyataan. Tapi seringkali kita tidak melihat kebenaran yang dari kacamata Tuhan. Masih ada lagi.
Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Secara manusia, tubuhnya seperti itu ya, penampilannya tidak menyenangkan, tidak layak, tetapi Tuhan masih melihat rasa manis yang ada padanya. Dia tidak indah. Ada yang gigitan codot tadi ya, ada yang berlubang. Mana indahnya di mana? Nggak ada. Tetapi dia akan punya prestis. Prestis itu gengsi, Bapak Ibu Saudara. Dia akan punya harga diri yang tinggi dari kacamata Tuhan. Dia tidak ada harapan, tapi dia masih punya peluang. Tempatnya sekarang di dapur petani. Nah, nanti kita lihat di mana. Tempatnya nanti bergengsi. Di restoran, di hotel, di minimarket, di supermarket, toko bahan kue, apotek, dan toko obat. Kok bisa? Sekarang dia ngalami emosi negatif. Marah, malu, takut, kesal. Tapi nanti akan ada sukacita dan penuh syukur. Adakah Bapak Ibu Saudara di sini yang menemukan jus apel, selai apel, dan cuka apel di lapak-lapak kumuh? Nggak ada ya? Biasanya ada di mana mereka? Jus apel dan selai apel itu ada di meja makan keluarga. Ya kan, kita sering beli cuka apel, ya, Pak Anto, ya, beli cuka apel. Terus ada di meja perjamuan, di restoran, di restorasi hotel, di minimarket, supermarket. Itu ada jus apel di sana. Kalau pagi-pagi kita breakfast di hotel itu, ya Pak Bambang kan pernah di hotel ada jus-jus ya di situ. Nah, ketika sudah menjadi jus, buah apel yang rusak tadi dan sudah dibersihkan oleh petani, dia dihancurkan, dibuat menjadi jus dan tempatnya di tempat yang terhormat. Cuka apel di meja makan keluarga, di toko bahan kue, di supermarket, di apotek, dan toko obat. Pada akhirnya, orang tidak lagi melihat buah apel yang rusak. Mereka melihat apel dalam rupa yang mulia dan elegan. Dalam rupa yang baru, apel-apel itu tidak lagi tersisih di dapur petani. Kini ia dicari orang. Semua emosi negatifnya sudah terhapuskan, sudah hilang. Tidak ada lagi sedih, marah, kecewa, takut, tersisih, malu, dan tidak layak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin buah apel tidak sempurna itu adalah kita. Kita pernah punya kerinduan, pernah punya cita-cita ya di masa muda kita ya. Kita pengen pergi kemana, kita pengen jadi apa, kita mau bagaimana, tetapi berada di suatu tempat tertentu dengan penampilan yang oke, elok, menawan, sehingga diinginkan banyak orang. Bisa memiliki circle atau ruang lingkup pergaulan yang eksklusif, hidup tertata manis, dan terpandang dihormati. Dan semua orang akan kagum, akan bilang, hidupmu berhasil. Tentunya tidak ada satupun dari kita menginginkan kegagalan dalam hidup. Semua ingin berhasil. Jalan hidup yang mulus, sempurna, tetapi Bapak Ibu, kenyataan tidak seindah harapan. Keriputnya kulit apel menggambarkan berlalunya waktu. Fisik makin lemah. Mungkin ada sesal di hati kita akan sesuatu yang kita nggak sempat lakukan dulu. Entah itu perjuangan hidup, ataupun sekolah, atau kuliah yang tidak bisa kita lakukan karena berbagai alasan. Saya pernah Bapak Ibu merasa menyesal. Kenapa ya dulu aku nggak lanjut kuliah S1, terus lanjut S2, lanjut S3, karena ketidakadaan biaya, karena tidak ada dukungan dari keluarga. Ada rasa sesal seperti itu. Tetapi
kemudian itu saya rubah dengan rasa syukur. Mungkin tidak ada biaya, tidak ada kesempatan atau masalah lain. Mungkin menikah muda, ya saya sendiri juga gitu, menikah muda, baru setelah menikah ke Jakarta, kerja, punya duit sendiri, baru bisa kuliah membiayai diri saya sendiri. Tapi kuliahnya terapan di ASMI, ilmu sekretari, bukan sarjana S1 yang analis, bukan. Mau mengulang tak ada waktu. Sekarang udah kadaluarsa, udah umur hampir 60. Nah, hal itu membuat kita di sini-sini saja, nggak kemana-mana. Kita merasa seperti apel itu tadi ya, di dapur petani, nggak kemana-mana. Wis neng kene-kene wae, bergaule ya karo wong iki-iki wae gitu. Nah, kita tidak memiliki kesempatan untuk berkembang, mengunjungi banyak tempat, sehingga tidak memungkinkan kita untuk memiliki pergaulan yang luas dan pengalaman yang banyak. Pengetahuan kita pun terbatas, itu-itu saja. Kalau kata anak muda, kuper. Kita juga punya luka masa lalu. Sama seperti apel itu. Saya punya luka, mungkin Bapak Ibu Saudara semua juga punya luka. Dan kita tidak saling tahu kan, luka kita di mana, trauma-trauma masa lalu kita di mana. Kita pernah ditipu, dikhianati, difitnah, disakiti, dan entah apalagi yang semua itu meninggalkan trauma, membekas di hidup kita dan tidak bisa dihapus atau dilupakan. Itu sudah terjadi. Tadi apel yang lubang itu kan tidak bisa dihapus. Ya sudah, dia memang dulu digigit ulat. Dia dimakan ulat, yang dimakan codot ya begitu. Memang dia dimakan codot. Ya sudah nasibnya seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Tetapi justru luka itu yang membuktikan bahwa kita pernah memberi kehidupan atau kesempatan kepada orang lain. Kita marah kepada keadaan, kecewa, sakit hati, dendam, bahkan putus asa. Di mata orang lain, mungkin kita ini seperti apel yang rusak, gagal, dan tidak layak. Di mata orang lain. Tetapi Tuhan melihat semua itu, Ia paham betul kekecewaan dan semua luka kita. Lebih daripada petani melihat apel-apel yang tak sempurna itu, masih layak karena masih ada manisnya. Sehingga Tuhan merancangkan hidup kita untuk menjadi sesuatu yang lain, yang lebih bernilai, melebihi apa yang kita impikan. Kita sudah nggak lagi punya mimpi tadi kan, apel itu aku udah rusak, udah gagal, udah di sini tempatnya aku akan membusuk, aku tidak akan kemana-mana. Tetapi sama petani itu dia diubahkan, dibersihkan, dibentuk menjadi sesuatu yang lain. Hanya syaratnya kita harus mau dihancurkan, di-blend untuk diambil sarinya jadi jus apel. Untuk jadi selai dan cuka apel harus masuk blender dulu. Nah, ini yang Bapak Ibu Saudara, kita harus bersedia untuk masuk blendernya Tuhan. Kita ada yang harus dihancurkan di dalam kita. Ada yang harus dihancurkan lebih dahulu. Apa saja yang harus dihancurkan dari kita itu? Kesombongan. Ini yang membuat kita menjadi tidak sempurna dan tidak layak. Egois, kepahitan, dendam, iri hati, dengki, keserakahan atau nafsu duniawi, ketamaan, kemarahan, gila hormat, ketakutan, kekhawatiran, berkata-kata yang melukai hati orang, malas atau tidak mau berjuang, cemar,
tidak kudus, tidak layak, putus asa. Itu yang harus dihancurkan lebih dahulu oleh Tuhan, dan supaya kita menjadi sesuatu yang baru seperti buah apel itu. Karena tangan yang menghancurkan itu adalah juga tangan yang sama yang membentuk kita pada mulanya. Saya baca dulu ayatnya. Di Efesus 2 ayat 10. Ada yang mau bantu baca? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah ini, kita ini buatan Allah. Jadi tangan Allah sendiri yang menenun kita, yang membentuk kita. Kalau kita seperti apel menjadi berlubang, menjadi cacat, menjadi sesuatu yang kita merasa gagal, itu Tuhan tahu nggak? Tahu kan? Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Nah ini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yehezkiel 36 ayat 26, ada yang bisa bantu baca? Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah ini, ketika kita diberi Tuhan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita, dan kita akan dijauhkan hati yang keras dari tubuh kita oleh Tuhan. Seperti buah apel tadi, kita akan seperti dibentuk ulang. Akan diambil sari-sarinya dan ampasnya dibuang. Filipi 2 ayat 13. Bumin? Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengajarkan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak. Ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu seizin Tuhan dan Tuhan tahu. Roma 12 ayat 2, Mas Wahyu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ketika buah apel yang rusak itu sudah menjadi selai apel, sudah tidak lagi serupa dengan dunia ini, sudah tidak lagi terlihat apel yang bolong atau yang keroak atau yang burek, ya kan? Tidak lagi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita bisa mengikuti kehendak Allah. Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Saya lanjut, Pengkhotbah 3 ayat 11. Bu Mati, mungkin Bu Dina? Ya. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika buah apel yang rusak pada waktunya, dia diubah menjadi jus apel yang sudah tidak nampak lagi apel yang berlubang. 2 Korintus 5 ayat 17. Pak Anto, Perso? Nggak kelihatan, Bu Broto? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Amin. Ketika buah apel yang rusak tadi sudah menjadi cuka apel, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dia sudah menjadi sesuatu yang baru. Apakah masih kelihatan apel yang bolong, yang keroak? Sudah tidak. Dia sudah diubahkan karena ada Kristus. Hanya akan ada rasa syukur dan bangga di dalam Kristus, seperti apel yang
sudah berubah rupa itu akan selalu ada di meja perjamuannya petani ketika ia menjamu relasinya. Tapi kita akan selalu ada di meja perjamuannya Tuhan dan menjadi sangat layak ketika kita sudah melewati proses perubahan seperti apel tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.